Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Tangguh Rifki dari digitalytics.id, podcast tentang digital marketing dan data analytics. Oke, kali ini kita ketemu lagi di pembahasan Google Analytics yang di part 2 ini. Ternyata setelah saya lihat fitur yang kedua ini cukup banyak ya. Tapi bayalannya. Nanti kita cang atau potong-potong aja jadi beberapa bagian. Biar nggak kepanjangan, tapi masih bisa dinikmati. Syukur-syukur bisa dipraktekin langsung dan bisa analisa langsung. Ya poinnya sih dari sharing ini teman-teman bisa praktek langsung, sharing habis itu langsung bisa analisa. Nah, itu sih minimal. Oke teman-teman bisa lihat menu di Google Analytics. Google Analytics dibuka dan pastikan teman-teman sudah terpasang ya. Baik biar materinya ini biar makin tersambung. Jadi saya entar ngomong kayak gini teman-teman dengerin, cuman ternyata Google Analytics belum dipasang, ya kene-kene kehet ya bahasannya, sama aja bohong lah. Jadi kalau yang belum kepasang bisa lihat podcast sebelumnya. Yang pertama gimana cara pasangnya, udah ada video juga, monggo di download aja. Ntar dengerin ini podcast, tapi Google Analytics belum terpasang ya itu dia, dikhawatirkan cukup sulit untuk memahaminya. Oke di bawah menu real time, itu ada menu audience yang ikonnya orang ya. Nah ini menarik banget di sini nih. Di menu overview kita akan disajikan data user. Apa aja datanya? Nah, yang pertama adalah user. Ini adalah data user yang datang ke website kita. Jumlahnya lebih banyak dibanding new user karena bisa jadi ada yang retention. Oke, poinnya ya. Ini user bisa jadi lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah new user. Ini adalah user baru yang datang ke website Anda. Jadi kalau dia baru pertama kali datang, nah inilah data yang dimunculkan yaitu new user, ya user yang baru lah datang ke website kita. Jadi misal ada case, target campaign Anda adalah mendatangkan sekian new user. Contoh, KPI-nya adalah dalam sehari goalnya adalah 1000 new user. Maka matriks ini sangat membantu Anda menganalisis berapa banyak new user yang datang. Dan cek datang dari mana aja 1000 new user ini. Nah, ini kan jadi kita tahu. Kita target adalah misalkan 1000 user per harinya. Nah, kita mau tahu nih datang dari mana aja. Nah, ini juga bisa di breakdown. Nanti kita ada bahasan tentang ini ya. Dari mana aja nih datangnya. Kemudian adalah sessions. Nah, ini adalah jumlah session. Apa maksudnya nih, Mas? Jadi ibaratkan misalkan Anda masuk ke Alfamart, beli roti dan selesai kemudian keluar. Nah, ini satu session. Nanti malam balik lagi ke Alfamart. Mau beli misalkan mau beli popok lah. Bapak banget beli popok ya. Beli popok. Nah, ini adalah session yang kedua. Oke. Tapi, nah di Google ada defaultnya. Ada settingan bawaannya Google. Jadi setiap user yang datang dalam 30 detik ini dihitung satu session. Jadi kalau ada user yang datang selama 1 menit mengunjungi website Anda, berarti ini dihitung 2 session. Maka jumlah session akan lebih banyak dari jumlah user. Betul ya? Misalkan saya datang baca blog sampai 2 menit. Oh, sessionnya banyak ya. Contoh kayak gitu. Number of session per user. Nah, ini yang bagian keempat adalah ini adalah angka average-nya. Misal ada angka dimunculkan 1,06. Ini case-nya di website misalkan 1,06. Berarti average pada di 1 session. Contoh, podcast saya ini number session-nya adalah misalkan per user-nya 1,27. Ingat ya catatannya number of session per user. Oke. Jadi per usernya average-nya 1,27. Kemudian ada page view. Nah ini yang kelima. Ini jelas lebih banyak lagi. Apalagi yang bentuknya blog atau podcast. Bisa nge-view page kita berkali-kali. Jadi dia ngelihat page view kita beneran. Page sana, page 1, page 2, page 3. Konten ini, konten A, konten B. Nah kemudian yang keenam, page per session. Nah, ini average per page setiap sessionnya. Kalau tadi session per usernya. Nah, ini setiap sessionnya. Yang tadi based on user kan, yang keempat. Ini adalah based on page-nya. Jadi nanti di angka ini teman-teman bisa lihat page per sessionnya ada berapa. Average session duration. Nah, ini rata-rata lama waktu sessionnya. Misal ada yang dapat di angka 1 menit, ada yang 2 menit. Sebagai contoh, saya di landing page saya jarang yang dapat di angka 2 menit. Artinya apa? Misalkan saya punya average session duration. Saya misalkan dapatnya 1 menit. Nah, jadi berarti user nggak lama-lama banget nih.
misalkan di landing page saya. Mereka cepat aja nyekrol, kemudian klik chat button BTA, button CTA-nya. Atau dia langsung keluar nih, nggak ngeklik, nggak ngapain, bounce rate aja. Nah, apalagi nih bounce rate. Nih bounce rate ada di bawah, ada dibahasnya. Jadi session itu kita bisa mengibaratkan dia berapa lama ada di website kita berdasarkan sessionnya ya, durationnya. Jadi misalkan dia bisa jadi 2 menit, 1 menit. Jarang sekali sih kalau hanya landing page itu bisa sampai 2 menit. Atau misalkan dia lama banget baca landing page, jarang. Ya kita berharapnya dia baca tidak terlalu lama, cukup gitu kan. Sekitar 30 menit ke detik ke atas. Tapi dia ngeklik button CTA kita. Daripada lama-lama kagak diklik gitu. Oke, kemudian yang poin ke-8 adalah bounce rate. Nah, ini yang jadi kadang-kadang bounce rate-nya berapa nih websitenya? Wah, bounce rate tinggi nih. Berarti websitenya jelek. Nah, nggak tentu juga. Kayak gitu. Jadi bounce rate ini adalah jumlah user yang keluar di web kita berdasarkan yang tidak ada interaksi. Jadi ya lihat-lihat aja terus keluar tuh. Nah, ini dihitung bounce sama Google Analytics. Jadi misalkan kita pakai landing page tok nih, landing page aja, biasanya akan tinggi bounce rate-nya. Bisa dapat angka 50% pakai landing page aja, itu udah top banget. Misal kita pakai landing page, terus bounce rate-nya 50%, wah luar biasa itu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau blog harusnya mengundang user untuk interaksi, jadi akan pindah-pindah ke page lainnya dan do something di web kita lah. Nah, itulah harusnya lebih bagus sih bounce rate-nya misalkan di 70%, 60%, 50% udah oke lah. Kita semakin kecil angka bounce rate semakin bagus website, berarti dia akan berinteraksi di website kita. Nah, intinya kita mau mencari muka ke Google bahwa website kita bagus nih. User di kita berinteraksi nih, nggak keluar-keluar nih. Wah, kayak gitulah. Kemudian ada demografik, itu ada bahasa, ada country, ada city. Jelas kita bisa ngelihat dari kota mana yang paling banyak datang ke website kita. Kemudian ada sistem, di situ ada browser, ada operating system, ada service provider, kita bisa ngelihat browser yang dipakai lebih banyak yang mana, OS-nya apa, service providernya apa. Kemudian ada mobile, operating system, Android atau iOS kah, service providernya juga. Kemudian screen resolution-nya, nah HP-nya itu paling banyak resolusi screen-nya pakai yang berapa ukurannya. Oke, yang saya bahas tadi yang menjadi perhatian khusus saja ya. Nah, kadangkala fitur-fitur di sisi digital marketing nggak semuanya kepake dan dijadikan insight. Karena apa? Karena memang bagian kita ya bukan bagian kita kalau untuk yang bahas-bahas screen resolution itu. Karena ini bagian UI dan UX lah misalkan jadi perlu. Jadi kita bisa ngasih insight ke bagian tim kita yang bagian bikin website, Mas. Ini paling banyak resolusinya screen-nya sekian. Nah, jadi dia akan ngedesain UI-nya ukuran dengan yang paling banyak datang. Karena kebutuhannya sesuai dengan UI dan UX-nya. Nah, oke. Apakah metrik yang saya sebutkan tadi di atas perlu? Gitu kan. Metriknya kurang lebih saya sebutkan ada 11. 11 plus lah. Nah, apakah perlu? Jawabannya adalah tergantung. Apa yang tergantung, Mas? Ya, nih sebagai contoh, kita kalau main iklan di FB Ads, insight data ini bisa jadi pengelompokan targeting biar makin spesifik usernya. Atau kita mau menggunakan varian targeting seperti user yang paling banyak datang ke web kita, ternyata setelah ditargeting ke Indonesia, kotanya paling banyak adalah Jakarta. Misalkan Surabaya, nah paling banyak. Misalkan kita ngiklan pertama adalah Indonesia, ternyata paling banyak datanglah dari Jakarta, Surabaya. Entah kenapa ya, mungkin ya user paling banyak belanja di situ ya. Atau Facebooknya optimasi ke sana dulu gitu. Kemudian OS yang dipakai ternyata adalah Android paling banyak. Berarti usernya menggunakan HP Android. Dan browsernya Android WebView dan Chrome. Misalkan data yang didapat adalah seperti itu. Ya wis. Jadi kita bisa gunakan pengelompokan ini. Usernya ada di Jakarta dan Surabaya. OS-nya Android, Chrome-nya adalah browsernya. Nah, biasanya di Facebook Ads itu ada varian-varian ini. Nah, ini bisa jadi pengelompokan. Tapi lagi-lagi disclaimer ya. Ini kudu di testing lagi. Jadi nggak semuanya data-data ini bisa kita percayakan. Kecuali kita sudah mendapatkan result sebenarnya dari hasil campaign yang sudah kita jalankan. Nah, jadi tolong banget sebagai insight. Misalkan dapat cara atau strategi di luaran dan Anda rasa bisa diterapkan di bisnis Anda, jangan harap resultnya sama ya. Nah,
Ini saya bilang ngomong kayak gini apa? Ini mindset ambil resiko terburuk ya. Jadi kita bisa ngelakuin harapannya, oh saya mau lakuin A, B, C, D, E. Harapannya hasilnya A, B, C, D, E. Ya jelas. Itu beda banget. Sampai Anda mempraktekannya sendiri ya. Nah dengan pola yang Anda rasa sudah nyamai, syukur-syukur bisa menyamai atau lebih bagus hasilnya. Nah ini udah alhamdulillah. Nah kenapa saya bilang begini? Jangan plek berharap resultnya sama. Karena terkadang strategi marketing yang kita lihat di luaran belum tentu loh cocok di bisnis kita. Tapi hampir semua strategi marketing menarik. Apalagi masalah rezeki. Nah ini udah ya beda lah lur ya. Nah udah kelihatan caranya sama, hasilnya beda. Caranya beda, hasilnya sama. Ya bisa jadi juga gitu. Karena udah ada rezeki masing-masing. Minimal kita sudah tahu cara strateginya dan kita sudah mencoba dan kita mendapatkan resultnya. Nah boleh deh kita mengklaim atau bisa komentar, wah ini bagus nih ya gitu. Karena nggak semuanya juga bisa sama hasilnya. Kayak di marketing seperti itulah. Jadi kita harus banyak eksperimen, jangan lupa ngukur dan coba lagi. Terus, juga gitu marketing coba lagi, tes lagi, analisis, oke bagus. Ya mirip-mirip ya namanya juga lean apa ya bahasa dibuka ya, lean startup ya. Nah kayak gitu-gitulah bahasanya. Jadi kita mencoba terus, dapat data, evaluasi, kita coba terus, tapi pencobanya cepat, jangan kelamaan. Nah, itu yang penting. Jadi kita jangan lelah untuk mencoba dan menganalisisnya. Jadi kita jangan coba-coba aja, tapi kita nggak bisa narik datanya, kita nggak dapat insight-nya, kita nggak bisa jadikan suatu decision maker atau action plan. Nah ini yang bahaya. Kita udah siapin keluar budget 1, 2, 3 juta, 5 juta, bahkan dana yang lebih besar. Tapi kita bilang, wah boncos nih. Nah ya wes, oke, boleh boncos bilang, karena nggak dapat profit. Tapi why? Kenapanya nih? Nah, kita bisa dapetin data-data yang ada di Google Analytics ini, dari data dashboardnya Facebook, dashboardnya Google Ads, dan dashboard yang lain yang kita punya, data-data yang lain. Nah ini kita kumpulkan, kita tarik analisanya. Dan kita tarik dan kita analisa. Oke. Ya kurang lebih inilah podcast yang lanjutan yang kedua. Kita bahas tentang tadi adalah audiens ya. Teman-teman bisa ngelihat nanti diri datanya sendiri. Semoga podcast kali ini ada berkahnya. Sebagai ini introduction ya di podcast ini. Insya Allah nanti saya akan bikin kelas. Bisa jadi kelasnya online atau offline. 100% dari dana di kelas ini akan saya wakafkan. Nah, jadi akan diwakafkan ke madrasah di Kuta Al-Fatih. Insya Allah ke sana. Ya syukur-syukur teman bisa ikut andil di sini. Dananya akan saya 100% diwakafkan ke sana. Nanti kita join ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.